Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga sahabat semuanya pada malam hari ini senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah sahabat, pada malam hari ini saya berada di kediamannya bapak seorang tokoh yang terkenal di wilayah sini, dan memang yang sangat dituakan ya. Karena beliau ini mempunyai banyak kemampuan dalam sistem pengobatan sahabat. yang mana pengobatan tersebut menurut cerita banyak warga, dia bisa memindahkan berbagai macam penyakit santet atau sihir yang ada dalam tubuh pasien tersebut ke salah satu benda atau hewan sahabat. Nah, di sini sangat unik sahabat ya. Memang sangat langka dan baru kali ini mungkin sahabat mendengar ada seorang yang punya kemampuan seperti itu. Nah, sahabat, untuk lebih jelasnya, untuk kita mengetahui bagaimana sih ceritanya daripada tokoh tersebut yang beliau punya nama adalah Mbah Rembang. Kita bisa melihat sahabat dari namanya juga sudah sangar ya, Mbah Rembang. Mbah Rembang ini kalau saya amati di namanya adalah seorang jawara sahabat ya, dari namanya sangar ya sahabat. Nanti kita akan tanya-tanya beliau Mbah Rembang, dan saya kesini memang sengaja hanya ingin mengetahui. Memang sebelumnya saya sudah masih kabar sama beliau untuk saya datang ke sini, dan beliau juga udah sanggup atau bersedia untuk diliput. Mungkin sahabat karena beliau ingin terkenal juga di media sosial ya. Sebelumnya mari kita untuk bersalawat dulu kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar kita selalu mendapatkan keberkahannya, berkah hidup di dunia, dan yang terutama kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya mari kita jumpai Mbah Rembang yang memang sudah standby ya, menunggu kedatangan saya ya. Nah, inilah rumahnya, masih rumah kuno sahabat, rumah zaman dulu. Nah, ini ternyata sudah standby di sini. Assalamualaikum. Mbah. Gimana, Mbah? Alhamdulillah sehat, Mbah ya? Sehat. Ya, alhamdulillah saya sesuai dengan perjanjian
saya akan datang malam hari ini dan Abah sudah menyambutnya ya. Iya, saya udah menunggu dari tadi. Ada keperluan apa Ustadz datang ke sini? Oh ya, sebelumnya tadi saya sudah cerita garis besarnya saya datang ke sini bukan mau berobat, Bah ya. Karena kalau perasaan saya ini saya lagi sehat, Bah. Iya. Tapi nggak tahu kalau menurut pandangan batin ya. Dari Bah Rembang ini, apa saya ini sehat nggak, Bah? Sampean tuh kayaknya punya musuh. Wah, Ini kayaknya masa, Bah? sampean nih kayaknya musuhnya udah punya rencana. Waduh, ngeri juga, Bah. Kok bisa, Bah, melihat secara batin saya ini punya musuh. Padahal saya ini selama ini nggak pernah punya masalah, Bah, sama orang. Masalah musuh itu, orang itu belum tentu dikaitkan dengan masalah. Kalau yang namanya orang iri, Oh gitu, Bah. ya, tidak bisa dikaitkan dengan masalah. Yang namanya orang iri, walaupun orang itu tidak mempunyai masalah dengan orang itu, dengan musuhnya misalnya, sampean tidak di dalam pikiran sampean kan tidak punya musuh, kan gitu ya. Betul. Tapi di luar pikiran sampean itu ada musuh yang tidak diketahui oleh sampean. Karena orang itu tetap ada, iri itu di mana-mana tetap ada. Entah itu karena sampean itu orangnya pendiam, entah orangnya itu gimana, apa sampean itu kaya. Nah, itu tetap ada orang iri. Jadi orang itu mungkin akan menyakiti, suatu waktu akan menyakiti sampean, entah karena istri sampean itu cantik ingin mengambilnya gitu, tetap itu. Makanya sampean harus hati-hati ya gitu. Wah, ternyata ini sahabat Bah Rembang ini selain beliau ahli pakar dalam pengobatan yang kena santet, kena sihir, ternyata dia juga punya kemampuan untuk menerawang atau sudah tahu akan perjalanan hidup saya ke depannya. Ini satu luar biasa, sahabat. Tentunya sahabat, Bah Rembang ini punya masa lalu. Kalau beliau ini adalah seorang petualangan dalam dunia kegoiban juga. Iya. Betul, Bah ya? Iya. Apakah Bah Rembang ini punya kemampuan ini dari faktor keturunan, apa belajar sendiri, Bah? Sebenarnya nama saya itu yang benar itu bukan Ki Rembang ya, Ki Kumbang. Ki Kumbang. Karena masyarakat di sini menyebut saya, nama saya itu Ki Rembang. Sebenarnya Kumbang, Ki Kumbang. Karena apa? Saya mempunyai keahlian ini, ada yang mengikuti saya, yaitu dari ilmu gaib dan karomah yang namanya Macan Rembang. Macan Kumbang. Berarti itu berupa hodam apa gimana? Itu kodam. Dari zaman dulu ada yang namanya Datuk Panglima Kumbang. Ya. Nah, Datuk Panglima Kumbang itu kan harimau yang hitam itu. Betul. Betul. Nah, sekarang saya ambil ilmu itu. Jadi setiap hari itu dia ngikutin saya. Gitu. Tapi sekarang kalau sampean ingin bertemu dengan Kumbang, sekarang lagi ke Gunung Kelut, nggak ada di sini. Gitu ya. Lagi ke serangnya sana, Nah, ya. Jadi waktu memanggilnya juga tidak segampang dipanggil kalau nggak dikasih makanan. Dan juga pasti ada ritualnya. Ya, makanannya Kumbang itu seperti candu. Tahu candu enggak? Candu. Iya, candu itu di atasnya kemenyan. Itu yang paling mahal itu candu. Gitu. Untuk memanggil barang gaib itu candu itu. Oh, jadi kekuatannya lebih kuat daripada wangi-wangian kayak menyan. Kalau menyan nggak sebegitu kuat. Rupo ya. Tapi kalau candur, dan itu saya pesan sama Pak Ustadz. Walaupun Pak Ustadz sembahyang setiap waktu,
jangan sekali-kali meremehkan orang tukang teluh ya. Jangan. Itu jangan, karena tukang teluh itu di mana-mana ada. Nggak di Jawa, nggak di banyak Sunda, ya, nggak di mana. Itu pasti ada teluh itu. Santet itu. Gitu ya. Iya. Jangan sampai meremehkan, karena Pak Ustadz setiap hari sholat. Jangan. Itu tetap masuk, apalagi Pak Ustadz. Zaman Nabi pun masih pasti kena. Tahu nggak tentang Nabi Musa waktu di zaman Fir'aun? Nah, itu kan tetap ada sihir, iya kan? Iya betul. Nah, itu kan, sihir itu. Waktu pertemuan antara Nabi Musa, Nah, iya. Nabi Fir'aun kan mereka Fir'aun bawa Bawa banyak tongkat tukang itu. sihir ya, yang mana melemparkan tampar-tamparnya jadi ular. Itu ingin mengalahkan Nabi Musa. Makanya jangan sampai meremehkan tukang teluh. Dan jangan menganggap tukang teluh itu nggak ada. Jangan menganggap santet itu nggak ada. Itu ada santet yang sebenarnya ada, nyata. Gitu. Tapi itu bah, kalau dibiarkan mereka, itu juga kan banyak madorotnya bah. Ini kalau sampean kepingin selamat dari santet ya, dan tidak kena santet, harus banyak tirakat. Wah. Jangan sampai tidur sore hari, jangan. Dan kamu kalau sholat minta kepada yang Maha Kuasa, ingin selamat dan ingin sehat dan punya rezeki yang halal. Wah, ini sahabat kayaknya nih duduk Ya. azan putih sahabat ini. Kalau bisa mendesati. Saya baru kali ini ketemu sama seorang ahli ya dalam masalah pengobatan lah, jadi dukun nih Pak ya. Bicaranya itu beda sama yang lain Pak. Ini malah balik menasehatin saya Pak, saya menasehatin Mbak ini. Karena saya nggak mau pasien yang datang ke sini selalu kena santet. Pasien yang datang ke sini semuanya kena santet, gitu. Karena sekarang saya sudah kehabisan untuk mengambil penyakitnya dipindahkan ke kelapa kuning. Itu harus kelapa kuning. Iya betul Pak. Jadi saya kehabisan, gitu. Dan harganya juga mahal kelapa kuning itu, gitu ya. Jadi mungkin pasiennya sudah banyak yang berhasil ya datang ke sini. Kalau berhasilnya saya nggak tahu, cuman yang saya ambil penyakitnya lewat telur, lewat ke kelapa itu pada keluar semua, keluar semua. Masalah kesembuhannya saya juga nggak tahu, nggak ada yang balik soalnya ke sini. Mungkin sembuh atau mati di sananya nggak tahu. Mungkin sembuh gitu, gitu. Ya kalau sembuh ya alhamdulillah Iya. Pak, berarti keilmuan Mbah Herman ini bermanfaat ya untuk umat gitu ya. Ya. Tapi itu permasalahannya Mbak tentang memindahkan penyakit ke dalam benda ya, kelapa kayak ke telur itu memang Mbah dapat ilmu dari mana Mbah? Waduh, itu susah dan lagi pula juga nggak bisa dibahas tentang guru saya, ya. Masalah itu nggak bisa dibahas tentang guru saya karena guru saya sudah tidak ada. Oh begitu. Tapi itu sudah bisa ditularakan ilmu itu enggak Mbah? Kalau bisa saya mau belajar juga. Itu waduh, sampai nggak bakalan kuat tirakat 41 hari. Kalau lewat media telur, kelapa itu 41 hari tirakan. Kalau lewat dipindahkan ke kambing atau sapi itu 71 hari tirakatnya. Itu cuman makan dedaunan aja. Waduh, berat juga ya ternyata. Waduh, itu untuk sampai nggak mendapatkan ilmu itu. Gak bakalan kuat sampai itu. Dan memang Mbah jarang-jarang yang orang-orang yang punya kemampuan seperti Mbah Rembang ini. Waduh, susah, nggak bakalan ada, susah. Tapi ini sayangnya saya enggak sakit ya. Kalau sakit mungkin bisa dipraktekkan lewat media kelapa atau telur atau gajah mungkin ya. Iya. Ya karena nggak sakit, tapi sampai hati-hati.
bakalan disakitin sama musuh-musuh sampean itu. Hati-hati gitu. Karena apa? Kalau saya persediaannya banyak sih nggak apa-apa, persediaannya nggak ada saya gitu. Ngeri juga ini sahabat, katanya Bang saya ini akan ada yang menyakiti. Apakah entah disakiti kaum Adam atau kaum Hawa ini? Saya juga belum tahu ini. Tapi semoga saja ini tidak terjadi, Pak. Iya, Ya. mudah-mudahan aja. Tapi yang nggak tahu kalau orang iri itu susah untuk menyadarkan diri, itu susah yang namanya orang iri itu tetap aja dia ingin menyakiti terus. Sebelum orang itu sakit, dia juga ingin menyakiti seterusnya. Gitu yang namanya orang iri itu. Gitu. Iya, baik, Bah dan juga sahabat semuanya. Ini begini, Bah, saya sedikit pingin biar saya pulang tidak sia-sia, ingin punya ilmu dari Mbah, ya. Apakah suatu mantra atau bacaan terkait dengan pemindahan benda itu? Siapa tahu ntar saya kalau sudah tahu bacaannya saya mau tirakat, Bah. Aduh, maaf Pak Ustadz, nggak bakalan bisa Pak Ustadz, nggak bakalan bisa, karena ini benar-benar ilmu ajaib, ilmu gaib ini. Ilmu gaib ini nggak bisa kalau Pak Ustadz. Oh, jadi nggak sembarang orang Waduh, memilikinya, Bah, ya. susah. Juga Pak Ustadz, ada ininya, susah. Bah, ada pantangannya. Wah, pantangannya ada, harus minum darah dari ayam hitam mulus. Ayam cemani berarti ya. Ya, itu seperti ayam cemani itu. Darahnya harus diminum. Diminum, disembelih langsung diminum darahnya, ya. Terus kepalanya itu pertamanya dioles-oleskan buat kalung kepalanya yang masih berdarah-darah. Terus darahnya diminum. Apa Pak Ustadz sanggup itu? Gak bakalan sanggup kan? Minum darah ayam cemani itu. Selama ini memang hanya ini saja saya punya pengalaman kalau memang harus minum darah. Selama ini saya belajar itu untuk keilmuan, tidak ada cara begitu, Pak. Ya. Apakah ini jangan-jangan ini aliran yang enggak ini, aliran hitam, Pak? Masalah ilmu hitam atau putih itu bagi saya sama aja. Sama saja bagi saya. Yang dimaksud ilmu putih itu yang mana, dan juga yang dimaksud ilmu hitam itu yang mana. Saya ingin tahu kalau memang Pak Ustadz mau menjelaskan, dan saya akan menjelaskan yang sebenarnya nanti. Yang mana yang namanya ilmu putih? Kalau Maksudnya? Ilmu putih ini, kalau menurut saya ilmu yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Memang ada tuntunannya sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi istilahnya tidak menyimpang dari aturan agama, ya. Kalau ilmu hitam itu adalah ilmu yang menyimpang, istilahnya yang jauh dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ilmu putih gini ya. Ilmu putih pun bisa menyakiti orang. Ya, bisa juga tergantung tergantung yang orang. memiliki. Ya, sama halnya ilmu hitam. Bisa untuk menyakiti orang dan juga bisa juga menyembuhkan orang. Ilmu putih pun begitu, bisa juga membunuh. Suatu contoh, ilmu tenaga dalam, apakah itu bukan ilmu putih? Itu kalau orang kena serang, apakah orang itu gak akan muntah darah? Iya, ya betul juga ya sahabat. Iya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bah Rembang. Memang kita itu punya keilmuan bagaimana kita niat dan tujuan kita, ya. Tapi yang terpenting kita itu dari mana kita mendapatkan ilmu
dan untuk apa kita mengamalkannya. Tapi yang jelas janganlah menyimpang dari aturan-aturan yang ditentukan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis tentunya. Nah, Bah, saya terima kasih atas waktunya, Bah ya. Oh, iya, Saya iya. tidak bisa lama-lama untuk berbincang-bincang karena saya juga di sini gak bisa menemukan bukti daripada kesaktian Bah yang membedakan penyakit ke benda-benda lain ya. Ya. Dan lain waktu saya boleh datang lagi Boleh. untuk datang ke sini dan saya akan membawa pasien Bah yang sakit biar saya tahu yang sebenarnya gitu Bah ya. Dan saya terima kasih atas waktunya Bah. Saya mohon pamit dan sahabat, saya akhiri saja dan mohon maaf sahabat atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan keliru adalah dari kekeliruan dan kesalahan saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri sahabat dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.